Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Firmansyah. Di video kita kali ini, saya akan membahas tentang networking model. Apa sih networking model itu? Nah, networking model itu adalah sebuah peraturan dasar dari dunia jaringan atau jaringan komputer. Nah, di sini kita akan membahas networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, jadi networking model ini adalah sebuah konsep dalam arsitektur atau panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membuat suatu jaringan komputer yang sangat besar itu sangat susah karena berbeda-beda. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. Apa sih ISO itu? ISO adalah International Organization for Standardization. Pada tahun 1984 yaitu dengan nama OSI. Nah, setelah menemukan permasalahan ini, maka timbullah standar yang diterbitkan oleh organisasi ISO ini, yaitu dengan nama OSI. Apa sih OSI itu? Nah, OSI itu adalah Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, jadi segitu saja pembahasan tentang networking model. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini before after-nya atau sebelum adanya networking model dan sesudah adanya networking model. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, sebelum adanya networking model itu sangat tidak beraturan sekali ya, atau acak lah. Seperti di sini ada application langsung ke encryption. Nah, itu tidak tersusun ya, atau tidak rapi. Nah, ini akan menimbulkan tabrakan data atau yang lainnya. Nah, setelah adanya networking model, ini sangat rapi dan tersusun karena ada aturannya di sini seperti ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, di sini perbedaan dari sebelum adanya networking model dan sesudah adanya networking model. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, seperti yang kalian ketahui, networking model itu ada dua, yaitu networking TCP atau IP model dan OSI model. TCP atau IP model ini adalah updatean dari OSI model. Seperti yang kita ketahui tadi, OSI model ini lebih kompleks, sedangkan TCP atau IP model ini lebih ringkas dibandingkan dengan OSI model. Nah, jadi networking sekarang menggunakan TCP atau IP model karena lebih ringkas dibandingkan dengan OSI yang lebih kompleks, maka OSI ini digunakan untuk kebutuhan edukasi saja. Nah, lalu kita akan membahas OSI model. Kenapa kita membahas OSI model? Karena sebelum adanya TCP atau IP model ini, itu ada OSI model. Nah, OSI model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO ya, yang kita bahas tadi, sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, jadi yang kita ketahui tadi atau pembahasan tadi mengenai before after-nya networking model, OSI ini terbagi menjadi 7 lapisan, yaitu application, presentation, session, transport, networking, data link, dan physical. Nah, sedangkan TCP atau IP model ini terbagi hanya 5 lapisan saja karena seperti yang kita bahas tadi, TCP atau IP model ini adalah updatean dari OSI model yang lebih ringkas. Jadi seperti itu pembahasan mengenai pengenalan OSI model. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai TCP atau IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol.
TCP/IP model ini juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet yang didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, TCP atau IP model ini adalah updatean dari OSI model yang lebih ringkasnya. Lanjut, di sini cara kerja jaringan TCP atau IP model. Cara kerja pertamanya itu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Lalu tahap yang kedua, paket dikirim melalui router. Router ini berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Lalu yang ketiganya, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai ke alamat ke tujuan, selanjutnya layer atau TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini adalah contoh cara kerja jaringan TCP atau IP model. Seperti yang kalian lihat, di sini ada pengirim ya, pengirim paket data. Lalu pengirim paket data ini melalui router. Nah, router ini langsung ke penerima. Nah, di si penerimanya ini tidak langsung menerima paket datanya dahulu. Ada proses-prosesnya terlebih dahulu. Seperti contoh nyatanya itu kita mau ke pesawatnya atau kereta api, kita harus melalui pengecekan barang, koper yang kita bawa kan, lalu pengecekan tiket. Nah, jadi itu contoh nyatanya itu seperti itu. Nah, jadi seperti itu ada tahapannya sebelum ke penerimanya. Kita lanjut. Nah, di sini ada struktur OSI. Nah, di sini ada struktur OSI model dan TCP IP model. Nah, seperti yang kalian ketahui tadi, dalam OSI model itu terbagi menjadi 7 lapisan, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sementara di TCP IP model ini terbagi menjadi 4 atau 5 lapisan. Nah, yang di 4 ini ada application. Nah, application ini adalah gabungan dari application, presentasi, dan session. Nah, digabung menjadi satu, yaitu application saja. Lalu ada transport, internet, dan di sini juga data link dengan fisikalnya itu digabung ya menjadi link saja. Lalu yang di 5 lapisan ini sama seperti yang di 4 lapisan, yaitu application, presentation, dan sessionnya itu digabung menjadi application, menjadi satu. Lalu di sini ada transport, network, data link, dan fisikal. Nah, perbedaannya itu ada di sini, di bawahnya. Karena kalau yang 4 ini disatukan kan data link dan fisikalnya. Yang kelima ini tidak disatukan. Jadi sama seperti OSI model ini, ada data link dan fisikal. Nah, jadi yang sering digunakan sekarang itu adalah TCP/IP model yang 5 lapisan ini. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai TCP atau IP model ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai struktur TCP/IP model yang bagian aplikasi layer. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, TCP/IP ini terbagi menjadi 4 sampai 5 bagian. Nah, kita akan berfokus ke 5 bagian. Nah, di sini kita akan membahas application layer atau yang ini application yang paling atas. Nah, application layer atau lapisan aplikasi. Nah, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, protokolnya itu ada HTTP, FTP, SMPT, dan lainnya. Nah, lalu di sini ada contohnya nih. Contohnya itu ada di sini communication process according to HTTP. Nah, di sini ada user, browser, dan web server. Nah, di user ini kita akan mencari nih atau menempelkan link di browser atau yang sering kita gunakan itu Google ya. Kita akan menempel link atau URL ke browser. Nah, di browser ini ditranslatein lagi menjadi HTTP request. Nah, di HTTP request ini langsung ke web server. Nah, di web server ini memproses di URL ini atau link yang kita mau cari. Nah, di web server ini dikelola lagi lah.
apa yang kita cari itu. Nah, setelah ketemu nih, langsung ke HTTP respon atau sending status of search and data of the web page. Lalu ke HTTP respon, status kode plus web page data. Lalu ke rendering data to final web page. Lalu ke web page, display web page index HTML. Lalu ke screen. Nah, jadi seperti itu contohnya. Kita akan contohkan lagi menggunakan Google ya. Nah, di sini kita akan cari Cisco saja, Cisco Academy. Nah, si browsernya ini akan mencari nih atau mentranslatekan data lalu ke web server. Kita tunggu. Nah, di sini setelah kita mencari, nah lalu si browsernya itu akan mentranslatekan data lalu ke web servernya dan menampilkan apa yang kita cari seperti Cisco Network Academy. Seperti Cisco Networking Academy ini. Nah, lalu kita contohkan lagi yang keduanya seperti ini. Cisco academy.com. Nah, seperti yang kalian lihat di sini di browser ini tidak bisa ditampilkan atau not secure. Jadi tidak bisa ditampilkan karena link ini berbahaya atau browser ini berbahaya. Nah, jadi seperti itu contohnya itu seperti itu ya. Kita mencari browser atau apa seperti contohnya ini Cisco Academy lalu diproses sama Google, diproses lagi lalu menampilkan apa yang kita cari seperti ini nih. Nah, lalu yang keduanya itu seperti ini karena ini tidak bisa dimasukin browsernya karena berbahaya ya. Nah, jadi akan seperti ini. Kalau browsernya berbahaya itu menampilkan yang seperti ini. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai TCP/IP application layer ini. Mulai dari user, lalu ke URL, lalu kita mengetikkan linknya atau URL, atau langsung ke browser. Di browser ini mentranslatekan ke HTTPS request. Lalu HTTP request ini ke web server. Di web server ini dikelola data yang persis seperti apa yang kita cari. Lalu ke HTTP respon, di HTTP respon ke web page, dan di web page ke screen. Lalu menampilkan apa yang kita cari. Nah, jadi seperti itu pembahasannya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai transport layer atau lapisan transport. Lalu tadi kita membahas mengenai application layer, nah sekarang kita akan membahas mengenai transport layer. Nah, jadi sudah user. Nah, jadi di sini kan user dulu langsung URL, terus browser langsung web. Nah, lalu setelah memproses application layer, kita harus mentransfer. Nah, kita langsung ke transport layer. Apa sih fungsi transfer layer itu? Nah, fungsi transfer layer itu mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Nah, protokol utamanya itu ada TCP dan UDP. Nah, apa sih perbedaan TCP dan UDP itu? Nah, di sini kita akan membahas dulu TCP-nya. TCP atau Transmission Control Protocol adalah di mana TCP ini menggunakan koneksi internet, lalu data dikirim secara berurutan dan mencegah data yang macet dan mempermudahkan dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, lalu negatifnya itu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, jadi TCP ini menggunakan koneksi internet dan dikirim secara berurutan dan mencegah data yang macet. Sedangkan di UDP ini atau User Datagram Protocol, seperti yang kita ketahui, UDP ini tidak berbasis koneksi dan tanda pengenal atau nomor urut dan tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paketnya hilang. Nah, positifnya itu UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, jadi perbedaannya itu, nah kalau TCP ini menggunakan koneksi, sedangkan UDP ini tidak berbasis koneksi. Lalu
TCP ini mencegah data yang macet atau mencegah adanya kesalahan data dan mengoreksi lagi atau memperbaiki kesalahan tersebut. Sedangkan UDP ini tidak mengkoreksi atau memperbaiki adanya masalah pengiriman data dan tidak peduli apabila datanya itu hilang atau ada kesalahannya, itu tidak peduli, tidak diperbaiki oleh UDP ini. Jadi UDP ini maunya itu langsung beres aja deh, seperti itu, maunya itu langsung beres. Kalau TCP ini tidak ya, TCP ini akan memperbaiki lagi kesalahannya. Makanya di sini terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Karena TCP ini mengoreksi lagi atau melihat lagi data yang sudah diproses apabila ada kesalahan data. Nah, jadi itu perbedaan dari TCP dan UDP. Nah, TCP/IP model ini lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisien dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utamanya menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, lalu menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, jadi seperti itu pembahasan dari transport layer atau lapisan transfer. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai networking layer. Nah, networking layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, jadi network ini ada sebuah identitas berupa IP address. Nah, jadi di network ini hanya menggunakan satu, yaitu IP address. Kalau tadi di application layer itu ada HTTP, VDF, SMTP, dan lainnya. Lalu di transfer layer ini ada TCP dan UDP. Nah, lalu di sini di network ini hanya menggunakan satu, yaitu IP address. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP address. Nah, jadi di network itu hanya menggunakan satu ya, tidak seperti yang tadi, seperti application layer dan transfer layer. Nah, IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani koneksi dan pemilihan jalur. Nah, jadi setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya. Nah, contohnya itu seperti kita mau ke Bandung nih. Nah, kita search nih di Google Map. Nah, di Google Map itu akan menampilkan jalur terbaik untuk kita pergi ke sana menggunakan jalur yang terbaik atau jalur yang aman lah. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai network layer. Kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai data link dan physical layer. Apa sih fungsi data link itu? Data link berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link ini ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recover. Nah, lalu addressing yang digunakan pada data link layer ini adalah MAC address. Nah, kalau tadi di networking layer itu menggunakan IP address, nah di sini data link ini menggunakan MAC address. Apakah IP address dan MAC address itu sama? Ya, tentu tidak. Kalau IP address itu adalah alamatnya, lalu MAC address ini adalah namanya. Contohnya itu nama saya Iqbal nih, nama saya Iqbal, alamat saya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, itu contohnya. Lalu ke physical layer. Physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer. Nah, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, jadi kalau di physical ini kita mesti terbayang nih, wah, kalau physical ini pasti nih secara fisik nih. Nah, jadi physical layer ini adalah secara garis besarnya secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai data link dan physical layer ini. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya.
Nah, di sini kita akan membahas mengenai encapsulation dan decapsulation. Nah, pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, jadi encapsulation ini adalah pemecahan, sedangkan decapsulation ini adalah penggabungan dari pemecahan tersebut. Contohnya itu seperti ini. Nah, di sini pemecahan paket data dari pengirim. Pengirim itu mulai dari application layer, transport layer, network layer, data link, dan physical. Lalu pengiriman paket data melalui bilangan biner yang 1010. Lalu dikirim dan mulai dari physical layer. Lalu mulai dari physical layer, data link, network, transport, dan application layer. Di sini kita menggabungkan lagi nih pecahan paket data tersebut yang disebut decapsulation. Nah, jadi di encapsulation ini dipecah menjadi beberapa bagian, yaitu application layer, transport, network, data link, dan physical. Lalu di decapsulation ini digabungkan lagi menjadi paket data yang utuh. Nah, jadi tersusun seperti physical layer, data link, dan networking. Jadi si penerima ini menggabungkan lagi pemecahan paket data tersebut, yaitu decapsulation. Jadi perbedaan dari encapsulation dan decapsulation ini adalah kalau encapsulation ini sebuah pemecahan paket data, sedangkan decapsulation ini adalah penggabungan pemecahan paket data tersebut. Kalau pemecahan data paket data ini oleh pengirim lalu dikirim melalui bilangan biner, nah di sini lalu digabungkan lagi menjadi satu file utuh. Nah, lalu di sini juga ada contoh ininya, ada sender dan receiver. Sender ini adalah pengirim dan receiver ini adalah penerima. Nah, di pengirim ini ada data nih, yaitu application ya, data, lalu data ada TCP, transport layer, ada TCP, lalu TCP ada IP address, alamatnya atau network. Lalu di sini setelah data, TCP dan IP ada juga data link. Nah, fisikalnya ini kita dikirimkan lagi menggunakan bilangan biner. Lalu di sini mulai dari data link, IP, TCP, dan data. Lalu si data linknya ini dihilangkan menjadi data, TCP, dan IP. Lalu si IP ini dihilangkan lagi menjadi TCP dan data. Dan di sini TCP-nya itu dihilangkan lagi menjadi data. Nah, jadi kita mengetahui nih kalau sender ini adalah memecah sebuah paket data menjadi beberapa bagian seperti data, TCP, IP, dan data link. Lalu dikirim oleh penerima. Nah, si penerimanya ini digabungkan lagi menjadi satu seperti data link, IP, dan TCP ini menjadi satu menjadi data. Nah, menjadi satu seperti ini. Nah, jadi seperti itu video kita kali ini tentang pembahasan mengenai networking model. Semoga kalian mengerti tentang networking model ini. Kita akan bertemu lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.